warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Yang terkenal dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, siapkan dulu alat tulis kalian, siapkan buku tulis maupun pensil atau pulpen untuk menulis hal-hal penting yang ada pada media pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 5. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan semua penugasan yang diberikan oleh ibu guru kemarin? Apakah kalian juga mengirimkan tugas tepat waktu? Apakah kalian selalu mengikuti pembelajaran dari rumah setiap hari dengan sungguh-sungguh? Tahukah kalian bahwa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu adalah salah satu aturan di sekolah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Selain itu, kita juga akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Tujuan pembelajaran pada hari ini: yang pertama, menganalisis tulisan tegak bersambung. Yang kedua, menulis tegak bersambung dengan huruf kapital dan tanda baca dengan tepat, mengidentifikasi aturan yang ada di sekolah, dan menuliskan pengalaman terkait aturan di sekolah. Anak-anak, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan? Nah, jika iya, hewan apa yang kalian pelihara? Apakah ada yang melihara kura-kura di rumah? Kura-kura kecil yang biasa disimpan di akuarium atau di kolam? Apakah ada yang memelihara landak mini? Apakah ada yang memelihara kucing di rumah? Atau adakah yang memelihara kelinci? Oh, atau adakah dari kalian memelihara burung? Bagaimana cara kalian merawat hewan peliharaan kalian di rumah? Dan apakah kalian senang melihara peliharaan di rumah? Ayo membaca puisi. Nah, anak-anak, perkenalkan, ini adalah Dika. Dika mempunyai hewan peliharaan yaitu kucing. Siapa yang mempunyai peliharaan kucing seperti Dika? Nah, mari kita baca puisi dari Dika. Kucingku, aku mempunyai 3 ekor kucing. Kucing-kucingku sangat lucu. Mereka selalu berlari ke sana kemari. Aku senang bermain bersama kucing-kucingku. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini. Dari teks puisi tadi, ada kalimat aku mempunyai 3 ekor kucing. Nah, apabila kalimat itu ibu tulis dalam tegak bersambung, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan menganalisis dan mengidentifikasi kalimat tegak bersambung tersebut. Yang pertama, kalimat tegak bersambung di atas ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yang kedua, menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Di mana huruf kapitalnya? Ada pada huruf A. Di awal kalimat pada kata aku. Lalu yang ketiga adalah menggunakan tanda baca titik. Di mana tanda baca titik itu ada di akhir kalimat yang ibu lingkari dengan warna merah. Selanjutnya, menulis tegak bersambung. Huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung ditulis dalam garis-garis bidang. Nah, seperti ini garis-garis bidang ini juga terdapat dalam buku tulis halus yang kalian punya.
Lalu penulisan huruf tegak bersambung ini dimulai dari tepi bawah baris ketiga, seperti pada gambar. Lalu huruf kapital ada dua jenis, yaitu yang tingginya 3 baris dan 5 baris. Huruf kapital yang tingginya 5 baris yaitu huruf G, J, dan Y, seperti pada gambar. Lalu yang terakhir, huruf kecil tingginya hanya 1 baris. Kalian bisa melihatnya pada gambar yang atas ya, yang tulisannya "Aku bisa menulis". Nah, ini adalah cara menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, huruf yang berjambul penuh yaitu huruf B, H, K, dan L. Perhatikan gambar. Nah, jambul yang dimaksud adalah lengkungan di atas huruf B, H, dan K. Lalu yang kedua, huruf yang berjambul setengah yaitu huruf D dan T. Nah, bisa kalian perhatikan ya, huruf D dan T itu tidak memiliki jambul, berbeda dengan huruf B, H, K, dan L. Lalu yang ketiga, huruf yang berekor penuh yaitu huruf G, J, dan Y. Nah, yang dimaksud ekor adalah di bagian bawah huruf G, D, dan Y. Di situ ada lengkungan penuh. Lalu yang keempat, huruf yang berekor setengah yaitu huruf P dan Q. Nah, sama seperti D dan T, huruf P dan Q ini juga hanya memiliki setengah, yaitu hanya berupa garis, tidak berupa lengkungan baik ke bawah maupun ke atas. Nah, selanjutnya, huruf yang tidak memiliki jambul dan ekor adalah huruf A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, huruf-huruf berikut tidak memiliki jambul ke atas maupun tidak memiliki ekor ke bawah. Selanjutnya, huruf yang berekor dan berjambul adalah huruf F. Nah, bisa kalian amati ya, huruf F itu memiliki jambul ke atas dan juga memiliki ekor ke bawah. Huruf kapital. Nah, ini adalah contoh-contoh huruf kapital pada huruf lepas dan huruf tegak bersambung. Nah, huruf kapital ini digunakan pada awal kalimat, penulisan nama orang, dan penulisan nama tempat atau daerah. Contoh untuk awal kalimat, Ibu membaca buku di taman. Nah, huruf kapital di awal kalimat adalah huruf apa anak-anak? Iya, benar, ada pada huruf I pada kata ibu. Yang kedua, penulisan nama orang. Contohnya, roti itu dimakan Dodi. Nama orangnya yang mana anak-anak? Iya, Dodi, maka huruf kapitalnya adalah huruf D. Yang ketiga, penulisan nama tempat atau kota atau daerah. Contohnya, ayah pergi ke Semarang. Di mana tempatnya atau kotanya? Ya, ada di kata Semarang. Maka huruf kapitalnya adalah yang mana anak-anak? Iya, benar, adalah huruf S. Nah, ini adalah video cara menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan benar. Nah, di sini kalian dapat belajar cara menulis huruf tegak bersambung kapital maupun huruf kecil. Nah, link untuk menonton video ini sudah Ibu tuliskan di deskripsi box ya anak-anak. Bisa kalian klik dan kalian lihat untuk belajar. Selanjutnya, tanda baca. Tanda baca yang kita pelajari ada 4. Titik, tanya, seru, dan koma. Ada pada contoh kalimat-kalimat tersebut. Udin pergi ke pasar, maka diberi tanda titik di akhir kalimat. Yang kedua, pada kata tanya, di mana ibu membeli roti? Nah, itu tanda tanya. Dan yang ketiga, buanglah sampah di tempat sampah, merupakan ya kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Yang keempat, Dayu membeli roti, coklat, dan susu, diberi tanda koma untuk menghubungkan. Selanjutnya, ini adalah misi pertama yang harus kalian kerjakan.
Nah, di sini kalian baca puisi dan kalian harus menyalin puisi tersebut menggunakan huruf tegak bersambung yang ditulis di buku halus kalian. Difoto kemudian dikirimkan ke ibu melalui Google Classroom kalian. Selanjutnya, saat kalian di sekolah, ingatkah kalian memakai seragam dengan lengkap? Dengan dasi, dengan ikat pinggang, dengan sepatu warna hitam, dan dengan rambut rapi? Lalu ingatkah kalian belajar di kelas itu harus tertib belajar bersama guru? Nah, dua hal tadi termasuk aturan di sekolah. Apa saja aturan di sekolah? Aturan di sekolah disebut juga tata tertib. Dibuat agar disiplin dan tertib. Dapat berbentuk tulisan dan tidak tertulis. Nah, coba baca cerita tentang Dika ya. Dika anak yang rajin. Dika selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi pelajaran dengan tertib. Dika mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika olahraga, Dika mengenakan pakaian olahraga dengan rapi. Nah, pada kalimat yang ibu garis bawah merah itu adalah contoh dari aturan-aturan di sekolah yang ditaati oleh Dika. Nah, Dika itu anak yang rajin, anak yang baik, dan juga anak yang tertib aturan karena mentaati tata tertib atau aturan yang ada di sekolahnya. Aturan di sekolah tadi ada dua ya, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis di sini contohnya, menggunakan seragam sekolah dengan rapi, menggunakan sepatu warna hitam, memotong rambut dengan rapi. Selanjutnya, wajib mengikuti upacara. Lalu selanjutnya, mengikuti pelajaran dengan tertib. Kemudian aturan tidak tertulis, contohnya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, lalu sebelum masuk kelas berbaris dengan rapi. Lalu yang keempat, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Lalu yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah misi kedua untuk kalian yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk misi ini yang pertama, kalian membaca dulu teks tentang Dika. Lalu yang kedua, ceritakan pengalaman kalian dalam melaksanakan aturan saat berada di lingkungan sekolah, dan ceritakan pula jika pernah melanggar aturan tersebut. Tulis menggunakan huruf tegak bersambung pada buku tulis halus kalian ya. Tugas ini juga dapat kalian baca pada LKPD kalian halaman 3 dan 4. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa tadi yang sudah kita pelajari? Ya, benar sekali, tadi kita sudah belajar tentang huruf tegak bersambung, huruf kapital, lalu tanda baca. Kita juga belajar tentang aturan-aturan di sekolah. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke ibu guru ya, atau boleh tuliskan komentar di Google Classroom kalian. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan mengerjakan soal latihan evaluasi pada LKPD halaman 5. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.